Oke, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya di masa kecil. Mungkin kita semua pasti banyak ya mengalami pengalaman-pengalaman di masa kecil. Betapa asiknya, menggembirakannya jika kita bertukar pengalaman, bercerita tentang mengenang masa-masa kanak-kanak kita dulu. Oke guys, waktu itu saya bersekolah di daerah Belawan. Nah, mungkin pernah dengar namanya sekolah Al-Wasliyah. Itu depannya itu ada Pertamina ya, ada Pertamina. Nah, terus tempat tinggal saya itu ada di Medan, di sekitar Ayahanda atau Darussalam namanya dulu. Oke, jadi ada nih cerita yang sangat menarik. Namanya anak-anak kan pikirannya juga pasti kan anak-anak ya. Gak mungkin berpikir dewasa. Yang paling lucu, ya kita saat itu bermain-main bersama teman-teman. Biasalah kan, ada permainan game. Dulu gamenya itu kayak PlayStation, tapi bukan PlayStation namanya. Itu namanya kayak Pitcop gitulah ya, tapi dia pakai tali. Jadi ada bapak-bapak asal mau istirahat, dia tahu ya jam-jamnya. Dia udah standby itu di dekat sekolah. Itu ada tanah lapang, itu banyak sekali penjualan-penjualan. Ada kartu, ada mainan anak, ada game-game gitulah ya, tapi pakai tali gamenya. Dulu saya suka main gamenya itu kobe-koboyan, terus ada yang kayak balok-balok gitu ya, ada yang kayak Mario Bros gitu. Oke, singkat cerita, setelah kita pulang sekolah, karena mungkin kehabisan kehabisan uang akibat banyak bermain-main kan. Kita punya jajan juga terbatas ya, namanya juga anak-anak SD saat itu. Jadi jadi saat itu memang lucu sekali ceritanya. Tanpa kita sadari kita jajan-jajanan, terus main-main game, main kartu, tiba-tiba uang udah habis. Tapi saya tidak sadar. Saat itu uang di kantong saya nggak sadar. Yang paling lucu, saat bel berbunyi, ya kan, waktu kita pulang jam sekolah, ya kan, itu sekitar jam 12 atau jam-jam setengah 1 gitulah ya. Kita kan pagi masuk, pulang siang gitu. Nah, pada saat diangkut, belum diangkut sih, pada saat saya mau stop angkot dulu, ada namanya angkot ya, itu kalau nggak salah itu 32 atau berapa, udah lama sekali ya. Jadi agak-agak lupa saya, kalau nggak salah angkot 32 gitu. Nah, sebelum naik angkot, teman-teman udah pulang semua nih, kawan-kawan udah pulang semua. Saya nyebrang tuh kan, karena mau ke Medan kan. Jadi posisinya itu saya nyebrang. Pada saat saya nyebrang, posisinya itu di situ saya berpikir ya kan, waduh ini panas gitu ya, atau ya gimana nih, udahlah tunggu sini aja lah. Biasanya sebelah sana ada tuh kayak pohon atau warung gitulah ya di situ. Jadi saya nggak ke sana, tiba-tiba saya langsung nyebrang di depan pas sekolah. Tapi sebelum saya nyetop angkot atau memberhentikan angkot atau memanggil angkot, saya cek kantong saya. Loh kok uang saya habis? Uang saya nggak ada sepeser pun. Panik kan, namanya juga masih kelas 3 SD saya itu. Bayangkan kelas 3 SD sudah naik angkot dari Darussalam Ayahanda Gatot Subroto ke Belawan. Jauh ya teman-teman ya. Bisa dibayangkan itu. Sekelas saya masih SD ya. Nah, singkat cerita, duit kan nggak ada tuh kan, panik kan. Teman-teman semua udah pulang, udah nggak ada lagi. Jadi saya tinggal sendiri. Paling lucu di situ. Waduh, ini gimana? Namanya anak-anak pikirannya kan banyak takutnya kan. Kalau saya naik angkot nanti kalau nggak bayar gimana? Pasti kan gimana, nanti pak supirnya malah marah-marah lagi kan sama saya. Waduh, gimana nih? Nah, mungkin lah dibilang bego, tolol, atau memang banyak ketakutannya atau gimana.
Nah, di situ saya mikir, adalah beberapa menit, ini gimana ya? Karena kan saya nggak punya nggak punya teman lagi di situ. Yang kedua, saudara juga kan agak jauh dari situ kan. Jadi kita gimana nih? Jadi nggak tahu gimana, saya jalan pelan-pelan dari sekolah Al-Wasliyah. Nah, kalau nggak salah tuh Al-Wasliyah di depan Pertamina, itu ada kayak Pertamina tuh depannya tuh. Saya rasa sekarang juga sekolahnya masih ada. Jadi karena duit nggak ada lagi, jadi teman-teman saya itu berpikir langsung jalan. Jadi saya jalan ya kan, pelan-pelan ya kan, dari sekolah saya terus pinggir-pinggir jalan besar itu, terus saya jalan terus ya kan sampai simpang kantor, terus jalan karena duit nggak ada kan, takut naik angkot kan, terus jalan. Nah, yang paling lucunya, saya nggak punya duit, tapi di setiap jalan itu saya banyak menemukan hal-hal seperti ini ya, rokok. Saya dapat ada rokok satu bungkus itu, ini rokok siapa kok dibuang-buang kan gitu ya, kan mikir juga kita, tapi saya ambil aja. Saya ambil, terus tiba-tiba saya dapat ada uang receh di situ, ada yang 2.000, ada yang 3.000 gitu kan. Cuma saya nggak kepikiran naik angkot. Sebenarnya kan dapat duit 2.000 3.000 udah bisa ya teman-teman ya. Cuman nggak tahu ada gerakan batin saya itu mungkin enak jalan nih. Coba ya kalau saya jalan dari sini ke sana gitu kan, misalnya dari sekolah saya Al-Wasliyah daerah Belawan ke Medan, itu sanggup nggak ya? Kayak ada satu anak kecil seusia saya itu punya dorongan tantangan gitu. Jadi karena udah telanjur saya berjalan ya sampai ke Brayan loh teman-teman. Nah, saya banyak dapat itu daerah Brayan, daerah Gelugur, itu banyak saya temukan. Saya beli es. Pak, boleh beli es Pak? Nah, ada di situ tukang es gitu ya. Saya berhenti, lalu saya pesan tuh tukang esnya. Sambil jalan saya minum gitu ya, beli 500 perak, masih ada sisanya. Terus panjang jalan saya beli roti, saya beli es lagi, roti lagi gitu kan. Sampai saya berjalan itu gak terasa, terus sampai mulai masuk itu arah mau ke Gelugur ya. Kan jauh tuh teman-teman. Kalau jaraknya dihitung sangat jauh. Saat itu terus saya berjalan sampailah saya ke Gatot Subroto, sampai ke Simpang Ayahanda, sampai ke rumah. Jadi langsung sampai di rumah, ibu saya belum tahu kalau saya itu jalan kaki. Jadi belum tahu saya jalan kaki, saya pura-pura aja dulu ya kan. Jadi saya ketok pintu, ibu saya langsung buka itu kan, dibukakan pintu. Oh, baru pulang sekolah nak? Iya, saya bilang kan. Nah, jadi saya duduk sebentar. Kok kamu langsung terduduk gitu, kenapa? Kecapean? Saya mau jujur nanti dimarahin, tapi saya dipaksa cerita. Kamu kenapa? Ada berantem di sekolah? Ribut di sekolah? Enggak, saya bilang. Terus kenapa kok agak kecapean seperti itu? Hehehe, nggak apa-apa, saya bilang. Tapi namanya naluri seorang ibu kan pasti mengorek terus ya kan. Akhirnya saya nggak bisa bohong juga, saya jalan kaki. Saya bilang, saya jalan kaki. Jalan kaki gimana katanya? Ya jalan kaki dari sekolah kemari. Waduh, ibu saya mau pingsan tuh dengernya tuh. Lompat-lompat mau pingsan. Ya Allah ya Robbi, ampun. Kenapa kok bisa sampai jalan? Kehabisan duit. Lo kemana duit jajannya? Main game, beli kartu segala macam. Ya ampun, ibu saya tuh waduh panik gitu kan. Kamu kok bisa, jadi kamu nggak apa-apa dipegangin kaki segala macamnya. Kok bisa begini? Iya, nggak ada duit, jadi ya coba aja jalan. Aduh, itu kan jauh loh itu nak, dari sekolah Al-Wasliyah sampai ke Medan seperti ini, kok kamu jalan, aduh bisa copot jantung mama ini ya, kira-kira gitulah ya kan. Nah, jadi singkat ceritanya, dilihat kaki saya, kamu nggak apa-apa, ya udah makan dulu.
Mulai besok jangan lagi lakukan itu. Kalau enggak naik angkot aja sampai sini, bilang jemput atau kayak mana gitu. Biar nanti dibayarin ongkosnya. Iya, saya bilang. Nah, itulah sepenggal pengalaman ya waktu kita kecil gitu memang. Itu pengalaman saya banyak sih. Waktu kecil itu banyak. Mungkin ya ini salah satu cerita ya. Berbagi cerita kepada teman-teman semuanya. Saya bisa berjalan kaki dari sekolah Al-Wasliyah Belawan sampai ke Medan. Itu lucu sekali, ibu saya sampai mau pingsan, sampai mau teriak-teriak. Tapi selanjutnya sih pernah juga sih saya naik angkot, duit nggak ada, terus saya bilang sama supir, Pak supir besok lagi ya, saya bilang. Pak supirnya enggak, karena apa? Karena udah langganan kan, hampir tiap hari. Kadang-kadang malah saya ditunggu Pak supir itu. Ayo katanya, udah kenal saya kan, tapi nggak lama sih sebenarnya. Ada sekitar beberapa bulan aja gitu, ada sekitar 3 bulan lah saya sekolah di Medan sama di Belawan gitu. Selebihnya saya pindah gitu, pindah sekolah ke Medan gitu, karena memang kemarin itu kan ibu kita masih sibuk-sibuk dengan pekerjaannya. Ya itulah sepenggal cerita teman-teman, ya semoga ada ininya lah ya, ada hiburan, ada pengingat-pengingat kita di masa kecil ya. Alangkah baiknya kalau kita bercerita ya kan. Jadi kalau sesekali kita mengingatnya kembali itu ya refresh gitu ya kan, mengenang di masa kecil. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas waktunya. Selain waktu kita sambung kembali. Wassalam.